Saya singkatkan saja. Bukti yang kedua, kita ini benar-benar sudah di akhir zaman. Akhir daripada keberadaan umat Islam di muka bumi, startnya sejak Nabi diutus. Nabi mengatakan, tapi ketika ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat Islam dibantai, semua pada diam dan bungkam, seolah yang mati adalah tikus atau nyamuk. Sebelum menonton video ini, sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru. Jazakumullah khairan katsiran. Dulu mereka miskin. Mereka hanya pengembala ternak negeri gersang dan tandus, tiba-tiba menjadi kaya raya. Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Tersirat dalam pesan Nabi ini, jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Titik. Coba lihat, kalau nggak zaman sekarang, maka zaman kapan lagi? Kalau nggak boleh mencocok-cocokkan hadis. Saya mau bertanya pada bapak-bapak, kalau nggak zaman sekarang, kapan lagi hadis ini mau ditemukan bukti nyatanya di permukaan? Kalau nggak boleh mencocok-cocokkan, betul tidak? Kaum muslimin, ini bukti pertama. Hari ini saya buat singkat karena saya ingin ada penekanan-penekanan lebih untuk generasi muda. Alhamdulillah saya perhatikan mayoritas yang hadir mungkin lebih 70% ini anak muda semua. Allahu Akbar. Hati saya senang berbunga-bunga sekarang ini. Memang ini yang saya mau. Sebelumnya yang dengarkan pengajian itu yang udah bawa kuburan. Sekarang Masya Allah, energi-energi masa depan sedang kumpul di hadapan saya. Allahu Akbar. Saya singkatkan saja. Bukti yang kedua, kita ini benar-benar sudah di akhir zaman. Lihat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Imam Ahmad mengatakan, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, mengatakan bahwa sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai nanti umatnya serentak Allah wafatkan di muka bumi dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh, ya, ada peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh, di mana akan bertiup nanti angin lembut yang sejuk dari negeri timur. Di hadis yang lain dari Yaman. Angin ini berbau wangi kesturi. Angin tersebut akan segera membungkus bumi. Siapapun orang yang masih ada iman kepada Allah di muka bumi ini, saat tersentuh oleh angin tersebut, terhirup olehnya angin tersebut, dia akan meninggal di tempat. Maka serentak satu muka bumi, umat Islam atau umat Nabi akan meninggal dunia. Maka tidak tersisa lagi sejak hari itu siapapun orang atau umat Nabi Muhammad yang ada iman kepada Allah yang masih tersisa hidup. Kaum muslimin yang kami muliakan, nah inilah dia akhir atau finish. Akhir daripada keberadaan umat Islam di muka bumi, startnya sejak Nabi diutus. Nabi mengatakan, ada 5 fase kata Nabi. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat. Nah, fase keempat ini, kita sedang ada di fase ini sekarang. Sekarang kita sudah ada di fase keempat. Lalu setelah itu fase kelima. Kita ada di fase keempat. Itu pun sudah hampir di penghujung fase keempat. Di fase keempat ini akan terjadi 4 tanda besar kiamat. Dukhan, Dajjal, Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj. Tayyib kaum muslimin. Kita ada di fase ini. Fase yang pertama apa? Umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi besar Muhammad SAW. Lamanya 23 tahun. Masa Nabi setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul. Pembagiannya adalah 13 tahun beliau sebelum hijrah di Mekah, 10 tahun setelah hijrah. Fase kedua, umat Islam disebutnya fase khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah dengan konsep kenabian. Fase ini di zaman para sahabat-sahabat yang agung dan mulia, berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu dilanjutkan oleh Hasan bin Ali 6 bulan, lalu kekhalifahan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Genap 30 tahun. Taib. Fase setelah itu adalah fase Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Mulai start dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Lama fase ini 1227 tahun. Fase ini berakhir
pada peristiwa tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase ketiga telah berakhir. Kita sedang ada di fase kekosongan khilafah Islamiyah saat ini di muka bumi. Islam sedang tidak memimpin dunia. Ini fase kita. Fase kediktatoran. Fase kediktatoran. Pada fase ini Islam betul-betul luar biasa diperangi, dihina, diserang, diinjak-injak. Kaum muslimin tidak ada harga diri pada fase keempat ini. Tidak ada kehormatan bagi umat Islam dan tidak ada harga nyawa untuk orang Islam. Kalau satu orang Yahudi mati, gempar seluruh dunia memberitakan dan memberikan respon. Tapi ketika ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat Islam dibantai, semua pada diam dan bungkam, seolah yang mati adalah tikus atau nyamuk. Ini fase keempat. Fase kita sekarang. Pada fase keempat ini kaum muslimin, ciri khasnya tidak ada khilafah Islamiyah. Ini fase keempat. Pada fase keempat ini kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin senantiasa diperangi, difitnah. Pada fase keempat ini, memegang dan mengamalkan Islam melawan arus. Makanya kata Nabi, orang yang benar-benar berislam di akhir zaman akan menjadi orang asing walaupun di negerinya sendiri. Dianak tirikan walaupun di negerinya sendiri, walaupun dia mayoritas. Fase keempat, fase di mana orang-orang diuji dengan keimanan mereka. Pada fase ini kata Nabi, akan banyak umatnya yang berguguran imannya. Apalagi ketika Dajjal keluar. Paginya beriman, siang Dajjal keluar, sorenya dia sudah kafir kepada Allah. Sore dia beriman, malamnya Dajjal sampai ke kotanya, besok pagi dia sudah kafir kepada Allah. Pada fase ini, banyak sekali umat Islam di muka bumi yang kehilangan iman, padahal dia merasa dirinya masih muslim. Banyak faktor-faktor yang dipaksakan, lalu ada orang-orang Islam yang tidak sabar. Dia gugur dalam faktor tersebut, lalu dia menjadi murtad. Pada fase ini kata Nabi, demi jabatan, demi duit, demi dunia, orang rela menginjak-injak agamanya, membuang agamanya, dan menjadikan dunia sebagai tujuan dan cita-citanya. Pada fase keempat ini, akan banyak terjadi di muka bumi kata Rasulullah, keributan, kekacauan, perang dan perang. Fase keempat adalah fase darah, fase berdarah. Pada fase ini akan banyak umat manusia bertumbangan dari dunia. Dan pada fase ini kaum lelaki yang paling banyak eksodus ke alam barzakh. Sehingga ketika masuk fase keempat, jumlah laki-laki dibandingkan wanita 1 berbanding 50. 1 berbanding 50. Pada kemana kaum laki-laki? Banyak habis pada fase-fase penghujung dari fase keempat ini. La ilaha illallah. Maka para pemuda, saya dan antum semua akan menjadi pemain akhir zaman. Jangan jadi penonton. Kita akan menjadi pemain akhir zaman. Kita akan menjadi lakon yang mempunyai peranan. Kita wajib sekarang ini berlomba-lomba mempersiapkan diri, mencari apa yang terbaik buat memperberat amalan, timbangan amalan masing-masing pada hari kiamat. Waktu kita sudah tidak tersedia banyak. Maka jangan disia-siakan. Pada masa ini, yang paling jelas saya sebutkan, pada masa ini, kita menyaksikan tanda bahwa kini kita sudah mendekati akhir zaman yang disebut, bahwa kitalah yang dimaksud dengan generasi akhir zaman. Buktinya apa? Rasul mengatakan, apabila kalian menyaksikan, kan pernah Rasulullah bawa Muaz bin Jabal. Sini sebentar berdiri. Namanya siapa? Febi. Anggaplah ini Muaz bin Jabal. Anggaplah. Lalu anggaplah saya ini Rasulullahnya. Rasulullah bawa Muaz jalan-jalan ya, ke Tabuk. Kemudian pas sampai di Tabuk, apa kata Rasul? Hai Muaz, kamu lihat nanti. Kamu lihat nanti. Tidak akan terjadi kiamat sampai daerah ini dituruni salju. Kalau salju sudah turun, maka dekat sekali kejadian kiamat itu dengan kamu. Ini pesan Rasulullah kepada Muaz. Ya Febi? Nah, baik, barakallahu fiik. Hanya mencontohkan saja. Jazakallah khair. Taib, kaum muslimin, sekarang sejak 2011 Tabuk sudah resmi dibungkus salju.
Sejak 2011. Diawali 2009 sudah ada percikan-percikan sedikit salju turun. 2010 agak lebih tebal. 2011 sudah sebetis. Sekarang sudah 1 meter tingginya salju di Tabuk. Asal musim salju, salju turun di Tabuk. Ini yang menjadikan Syekh Su'ud Syuraim berkata berapi-api dalam khutbahnya. Dia adalah Imam Masjidil Haram. Beliau berkata, hai umat Nabi Muhammad, hai manusia, adakah tanda yang lebih terang buat kalian yang bisa kalian jadikan sebagai bukti dan tanda kiamat sudah sangat dekat seperti yang kalian saksikan hari ini? Lihat, Tabuk sudah mulai dituruni salju. Lihat, daerah yang dikatakan Nabi dulu sebagai pertanda dekatnya kiamat sudah mulai berbungkus salju. Tabuk. Subhanallah.